action. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas TQM. Ada yang tahu kepanjangan dari TQM? Ya, kamu benar. TQM ialah Total Quality Management. Pengertiannya ialah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuannya ialah untuk memastikan kepuasan pelanggan melalui proses yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, produksi, hingga layanan harga purna jual. Yang kedua, metode TQM. Ada 3 tokoh utama yang berperan penting pada metode TQM. Yang pertama itu adalah Deming dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Actually, yang menekankan perbaikan berkesinambungan. Yang kedua adalah Crosby dengan 4 prinsip utamanya. Kualitas adalah sesuai persyaratan. Yang kedua, pencegahan lebih baik daripada infeksi. Yang ketiga, zero defect sebagai standar kinerja. Dan yang keempat, mengukur kualitas dari biaya ketidaksesuaian. Ketiga adalah Juran dengan konsep fitness for use serta trilogi kejuran, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Unsur-unsur pada TQM ada 10 unsur yang penting pada jurnal Nasution. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, dan yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim, dan keenam perbaikan sistem berkesinambungan, ketujuh pendidikan dan pelatihan, dan ke-8 kebebasan yang terkendali, ke-9 kesatuan tujuan, dan yang ke-10 serta pemberdayaan karyawan. Semua unsur ini saling melengkapi untuk menciptakan budaya kerja yang berkualitas. Dengan penerapan TQM yang tepat, sebuah organisasi dapat meningkatkan efisiensi, menekankan biaya, dan tentu saja memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan. Next, kita ganti ke Riva ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat dalam implementasi TQM. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat dan komitmen, yaitu dukungan nyata manajemen puncak, visi misi mutu jelas. Yang kedua ada fokus pada pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan menjadi kepuasan sebagai tolak ukur. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Seluruh personil terlibat, diberi pelatihan dan diberdayakan. Yang keempat, perbaikan mutu berkelanjutan, yaitu evaluasi peningkatan mutu terus-menerus. Yang kelima, ada pendekatan proses dan data, yaitu mengelola proses keputusan berbasis data atau fakta. Yang keenam, komunikasi efektif, yaitu penyampaian visi, kebijakan, evaluasi, dan umpan balik lintas unit. Yang ketujuh, ada sumber daya memadai atau sumber daya manusia kompeten, pelatihan, infrastruktur, dan sistem pendukung. Yang kedelapan, ada budaya organisasi positif, yaitu terbuka pada perubahan, inovasi, dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi dan monitoring mutu, mekanisme pengukuran, dan tidak lanjut sistematis. Teman-teman, dalam penerapan Total Quality Management, ada beberapa pendekatan yang sebaiknya dihindari. Pertama, jangan langsung melatih semua karyawan sekaligus, karena bisa boros biaya dan tidak efektif. Kedua, jangan terburu-buru melibatkan terlalu banyak orang dalam satu tim. Lebih baik dimulai dari kelompok kecil agar lebih fokus. Ketiga, manajemen tidak boleh mendelegasikan implementasi TQM begitu saja, karena keberhasilan membutuhkan keterlibatan dari pemimpin. Terakhir, jangan memulai implementasi jika manajemen belum benar-benar siap. Tanpa persiapan yang matang, program ini bisa gagal. Dalam implementasi TQM, ada beberapa fase-fase penting, dimulai dari tahap perencanaan, di mana organisasi menyusun strategi dan menyiapkan langkah awal, lalu masuk ke tahap sosialisasi dan pelatihan, agar semua karyawan memahami konsep TQM. Setelah itu dilakukan pembentukan tim kecil untuk mengawali penerapan perbaikan kualitas. Berikutnya, organisasi menjalankan program perbaikan berkaitan dengan pengawasan manajemen secara langsung. Dan yang terakhir,
evaluasi dan pengendalian dilakukan untuk memastikan TQM berjalan efektif dan terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu ada studi kasus pada jurnal analisis penerapan unsur Total Quality Management atau TQM pada unit rekam medis di Puskesmas Guntung Manggis. Tujuan dari studi kasus tersebut mengkaji penerapan unsur TQM atau kerjasama tim, pendidikan, dan pelatihan perbaikan sistem berkesinambungan di unit rekam medis Puskesmas Guntung Manggis. Metode yang digunakan penelitian deskriptif dengan sampel 5 petugas rekam medis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil utama yaitu ada kerjasama tim sudah diterapkan dengan baik. Petugas menjalankan SOP, saling membantu, menghargai, dan tertata dengan baik. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Hanya 1 orang berlatar belakang D3 rekam medis, selebihnya SLTA. Namun, pelatihan atau seminar rutin diikuti pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, perbaikan sistem berkesinambungan sudah dilakukan melalui evaluasi bulanan, kontak saran, dan rekomendasi perbaikan. Kendala utama adalah keterbatasan sarana prasarana. Jadi, kesimpulan yaitu secara umum penerapan TQM di unit rekam medis Puskesmas Guntung Manggis sudah berlangsung baik pada aspek kerjasama tim dan pendidikan atau pelatihan. Namun, masih perlu peningkatan dalam aspek perbaikan fasilitas pendukung untuk mewujudkan mutu layanan yang lebih optimal. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih.